Akibat cinta ditolak, seorang duda yang ditinggal istri karena meninggal mencoba memperkosa janda yang dicintainya. Seperti apa perbuatan tersebut dilakukan? Berikut kronologi kejadiannya. Kejadian tersebut terjadi pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saat itu, korban pergi sendiri ke kebun. Tidak lama kemudian, datang Hen Song Gigilan, panggilan Hen, dan menegur korban. Sehingga korban menoleh ke arah Hen yang berada di kebun bagian atas. Hen lalu datang menghampiri korban dan mengajak untuk bercerita di gubuk. Namun korban menolak dan meminta Hen untuk bercerita di tempat korban berdiri. Hen lalu berusaha memegang tangan korban. Namun korban menolaknya dengan cara menghindar dan berteriak mencari pertolongan. Namun tidak ada orang yang menolong. Hen kemudian kembali mendekati korban dan memegang tangan korban, lalu merobohkan badan korban hingga terjatuh. Hen lalu mencium wajah korban dan memegang payudara korban. Korban lalu berusaha untuk melepaskan diri dari Hen. Korban juga menggigit pundak sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Hen dan mendorong tubuh Hen. Setelah itu, korban langsung berdiri dan duduk di atas sambil memegang akar kayu untuk bertahan. Namun Hen kembali memegang tangan korban dan berusaha untuk melepaskan tangan korban dari akar kayu yang korban pegang. Korban kembali menggigit tangan Hen hingga Hen melepaskan tangannya. Lalu korban berusaha membujuk Hen dengan mengatakan bahwa korban sudah menerima ajakan Hen untuk menikah. Namun bukan dengan cara yang seperti Hen lakukan. Korban juga meminta Hen memanggil keluarganya datang ke rumah korban untuk mengatur pernikahan nanti. Korban kemudian mengajak Hen untuk pulang ke desa bersama, sembari memujuk Hen agar dia tidak lagi melakukan hal tersebut kepada dirinya. Lalu sekitar 100 meter, korban dan Hen berjalan pulang. Hen membuka parang yang disarungkan dan melepaskannya ke tanah. Hen lalu memegang tangan korban dan berkata bahwa korban berbohong kepadanya. Hen kembali merobohkan tubuh korban ke tanah dan mengulangi perbuatannya sebelumnya dengan menindih tubuh korban. Korban pun kembali membujuk Hen. Korban mengatakan bahwa dirinya menerima ajakan Hen untuk menikah. Agar Hen lebih mempercayai korban, korban juga meminta Hen untuk merenovasi rumah yang akan ditinggali jika sudah menikah nanti. Lalu korban mengambil parang milik Hen dan membuangnya di semak-semak. Saat itu Hen berkata kepada korban, jika korban tidak menerima ajakannya untuk menikah, maka dia akan bunuh diri. Korban pun terus berusaha untuk memujuk Hen dan mengajaknya pulang. Akhirnya Hen pun menerima ajakan tersebut. Karena Hen melihat korban sudah merasa pusing, kemudian Hen menawarkan untuk menggendong korban. Namun korban menolak. Lalu Hen dan korban melanjutkan perjalanan ke desa. Sesampainya di desa, korban tidak bertemu dengan siapapun. Korban kembali membujuk Hen untuk mampir ke rumah saudara korban dengan alasan bahwa korban sudah haus. Sebenarnya niat korban adalah untuk meminta pertolongan sama saudaranya. Namun saudara korban sedang tidak berada di rumah. Korban lalu melanjutkan perjalanan pulang ke rumah kakak korban.
Setelah sampai di rumah kakak korban, Hen tidak ikut masuk. Hen mengatakan bahwa dirinya kembali ke kebun untuk menyelesaikan pekerjaannya. Setelah itu, korban langsung memberitahu kakak korban, beberapa ponakan korban, dan tetangga korban mengenai perlakuan Hen terhadap dirinya. Saat Hen memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Amurang, Hen mengaku melakukan perbuatan tersebut kepada korban karena suka kepada korban, dan sudah berulang kali Hen mengajak korban untuk menikah. Bahkan sejak 20 tahun yang lalu, Hen sudah mengajak korban untuk menikah. Namun korban mengatakan tidak akan menikah lagi sejak suami korban meninggal pada tahun 1993. Dan pada saat peristiwa terjadi, korban mengatakan kepada Hen bahwa dirinya tidak pernah menyukai Hen. Antara Hen dan korban merupakan tetangga yang hanya berjarak 2 buah rumah. Atas perbuatannya tersebut, Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun kepada Hen Song Gigilan. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman tersebut sudah tepat?